Halo sob, Yamaha India baru saja merilis dua motor sport mereka berlabel Yamaha R15M dan Yamaha R15 V4 atau R15 V4. Tapi V4 di sini bukan mesinnya yang V4 sob ya, tapi versi keempat saja kayak gitu. Nah, kira-kira apa saja yang berbeda dari generasi ketiga sebelumnya ya? Mari kita simak perbedaan dan fitur unggulannya berdasarkan commercial ads yang telah ada sob. Oke, yang pertama kita bahas dari segi speedometernya dulu sob ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa speedometernya itu terinspirasi dari R1 ya itu sob ya. Jadi R1 Look Digital Meter. Ya, yang lalu juga udah digital sih dan belum negatif display juga. Jadi backgroundnya masih putih, dan kalau yang simbol atau yang menunjukkan informasinya itu berwarna hitam. Tapi di sini ada banyak sekali tombol-tombol, bukan tombol-tombol, indikator sob. Jadi ada indikator shift light sama kayak yang dulu juga, ada indikator ABS karena sekarang udah ada ABS-nya, indikator netral, ada indikator giginya untuk yang di MID-nya, terus ada indikator suhu, ada indikator telepon dan juga SMS. Karena di sini dia sudah connect dengan Y-Connect seperti NMAX atau Aerox kalau di sini sob ya. Dan kalau lihat di dalam isi MID-nya sendiri itu di bawah ada kayak semacam lab gitu sob ya. Itu mungkin beneran lab kali ya. Terus ada VVA-nya, ada tachometer, ada speedometernya juga. Dan apa lagi ya? Ya lebih lengkap sih kayaknya, ada jam. Dan juga di situ ada baterai untuk smartphone-nya seperti itu sob. Lumayan lengkap lah. Nah, di R15 yang terbaru ini juga ada USB charger, tapi opsional. Kayaknya mungkin semacam port lighting kali ya. Dan seperti yang tadi, dia juga sudah terkoneksi melalui Y-Connect, jadi bisa connect ke apps-nya, bisa lihat untuk parkir di mana kita, terus bisa lihat malfungsinya, dan yang terakhir itu yang dibanggakan di sini ada kayak revnya kayak gitu ya. Ada kayak speedometernya tapi bisa dilihat lewat HP. Cuma menurutku ini gimana ya, udah ada tachometer gitu loh. Tapi kalau misalnya si NMAX bagus lah, dia nggak ada tachometernya, tapi kan di R15 ini udah ada tachometernya. Mungkin bisa buat setting kali ya. Nah, untuk headlampnya sendiri berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau di dulu kan dia dual kin LED ya, tapi sekarang dia pakai LED-nya satu, dan itu LED projector ya kali ini ya. Jadi mirip dengan R7 yang baru keluar juga. Dan Yamaha India menyebutnya Class D, bifunctional LED headlight, yang menurut Class D itu dia nggak ada backlight-nya kayak gitu kalau aku baca literaturnya, dan dia lebih terang dibandingkan dengan LED biasa seperti itu sob. Cuma nggak tahu juga sih. Untuk side fairingnya sendiri menurutku nggak terlalu banyak berubah dari generasi sebelumnya sih. Dan lagi-lagi ini kalau di India dia masih mengadopsi Saint yang dari 2007 lalu sob, dari Vision 2007 lalu sob. Nggak paham aku. Tapi kalau di Indonesia harusnya nggak pakai yang ini sih, karena yang generasi ketiga pun dia pakai Saint yang lebih modern meskipun masih bohlam ya. Nah, dari segi pengereman untuk Yamaha generasi keempat ini dibekali dual channel ABS sob. Jadi depan dan belakangnya sudah ada ABS-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman bejek rem dengan sangat keras, itu nggak bakalan ngelock. Harusnya seperti itu sih ya. Dan ini bukan yang pertama sih, bahkan kalau bisa dibilang itu terakhir di kelas 150cc, karena yang pertama itu GSX 150 udah dapet, CBR yang terakhir facelift juga udah dapet, dan kali ini R15 akhirnya dapet juga sob. Untuk framenya sendiri Yamaha masih mengadopsi sasis twin spar atau Yamaha sebutnya Delta Box, dan untuk Delta Box-nya ini terbuat dari steel sob ya, atau baja kayak gitu, bukan dari aluminium seperti moge-mogenya. Dan di sini juga bisa kita lihat untuk footstep boncengernya itu agak berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu agak kayak ini ya, udah terpisah tapi lebih lebih tebal kan. Sekarang lebih tipis dan dicat hitam kayak gitu. Jadi lebih mirip ke R25-nya kayak gitu sob. Nah, bagian yang menurutku sangat eksotis dan jadi keunggulan R15 dibandingkan kompetitornya adalah aluminium swing armnya sob. Jadi ini beneran kayak aluminium banana, atau ngomongnya
upper brace ya kalau di dunia persilatan roda 2 kayak gitu. Jadi ini aluminium banana yang memang terbuat dari aluminium casting, dan menurutku selain menambah handlingnya, menambah dari segi handlingnya, dari segi looknya pun jadi kelihatan kekar kayak gitu sob, dibandingkan dengan dengan swing arm kotak seperti punyanya CBR ataupun punyanya GSX 150. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Nah, satu lagi ini fitur tambahannya, jadi ada side stand engine cut off switch, atau kalau gampangannya SS switch ya, SSS triple S kalau misalnya di Matic-nya Yamaha. Nah, dari segi fasianya sob, jadi dari segi fairingnya seperti yang tadi ku bilang, jadi di sini benar-benar terinspirasi dari R7. Kalau dulu kan terinspirasi dari R6 ya. Jadi mukanya itu sekarang pakai single kin LED dengan proyektor, dan ada DRL alisnya yang di samping kiri kanan itu, dan kayaknya aerodinamisnya memang lebih bagus dibandingkan dengan yang lalu. Cuma untuk bagian belakangnya nggak banyak berubah sih daripada generasi sebelumnya, dan termasuk knalpot yang menurutku membuat cacat dari desain keseluruhan R15 ini sob. Jadi nggak nyatu banget gitu. Mungkin kalau misalnya knalpotnya agak naik ke atas atau mungkin dibuat underbelly sekalian, itu lebih bagus sih. Nah, kalau tadi dari segi fitur, dari segi fascia banyak berubah, tapi dari segi mesinnya nggak banyak berubah sob. Masih menggunakan mesin 150cc LC liquid cooled 4 valve SOHC dengan VVA. Tapi ada tapinya nih sob. Jadi kalau generasi sebelumnya itu powernya mencapai 19 PS, tapi di sekarang ini di generasi keempat diturunkan sob menjadi 18,4 PS menurut brosurnya sih. Nggak tahu ini gara-gara untuk mengejar efisiensi emisinya atau bagaimanakah. Tapi berharap kalau misalnya ini launching di Indonesia nanti dia nggak dikurangin lah. Jadi biar tetap yang dari segi power tetap yang terbesar. Meskipun tadi kan bobotnya udah naik 5 kilo ya. Jadi kalau misalnya powernya dikurangin juga ya bakalan nggak enak juga kayak gitu sob. Dan tentunya untuk fitur assist dan slipper clutch-nya ini masih dipertahankan juga. Jadi dari generasi sebelumnya pun juga sudah ada yang membuat kalau kita misalnya engine brake itu nggak bikin ngepot kayak gitu sob. Untuk fitur tambahannya di sini sob, yang membuat Yamaha R15 generasi keempat itu menurutku overkill banget. Yang pertama ada traction control system. Jadi gampangannya ketika roda depan atau roda belakang itu berputar selama dengan putaran yang berbeda, maka mesin itu akan mengurangi tenaganya sehingga slip di roda belakang itu nggak ada sob. Itu gampangannya seperti itu untuk traction controlnya ya. Dan yang kedua ini yang menurutku overkill banget. Jadi ada quick shifter meskipun cuma up doang ya. Jadi untuk naik gear naiknya nggak ada rev matchingnya seperti di ZX25R. Tapi menurutku ini di kelas 150cc bener-bener overkill loh. Jadi ini pertama yang udah ada quick shifternya. Jadi kalau misalnya kita masukkan gigi itu nggak perlu pakai kopling lagi, jadi tinggal langsung congkel aja kayak gitu sob. Itu keren banget sih, beneran overkill sih kalau misalnya ada. Cuma ya yang patut kita tunggu harganya berapa ini sob. Cuma kalau misalnya di sini harganya naiknya banyak ya bukan mending lagi sih. Cuma kalau misalnya memang masih naik 1 atau 2 juta dari yang sekarang, itu menurutku worth it banget dan bakalan jadi overkill untuk di kelas yang lainnya. 40 juta pun masih oke sih, karena CBR 150 pun juga udah 40 juta sob sekarang ya. Nah, perbedaan dari R15M dan R15 biasa ini bisa dilihat kalau misalnya dari atas ini ada special 3D emblemnya, dan juga kalau misalnya teman-teman notice itu tutup
shockbreakernya, tabung shockbreaker sekarang lebih berwarna kayak gitu ya. Kalau dulu kan polos ya, aluminium casting biasa kayak gitu. Tapi sekarang ada warnanya, ada birunya seperti itu sob. Dan yang kedua ada kalipernya, kaliper rem depannya itu berwarna emas sekarang. Kalau yang R15 versi biasa, yang versi 4 biasa itu warnanya hitam sama enggak dengan sekarang. Dan untuk seatnya juga ada motifnya kayak karbon kayak gitu. Dan bagus sih, lebih bagus lagi kalau misalnya ada versi 60 anniversary GP seperti MX King yang baru itu sob ya. Dan ini untuk keseluruhan warnanya menurutku hitamnya itu bagus, bagus sih mate, cuma terlalu rame, jadi nggak terlalu nggak terlalu elegan ya gitu sob. Mungkin kalau nggak ada stripping lebih bagus lagi ya. Ya mungkin itu untuk video bedah fitur dari R15 generasi keempat berdasarkan video advertisement yang ada di Yamaha India ya. Kita nantikan sepak terjang motor ini jika dirilis di Indonesia. Semoga nggak ada fitur yang disunat, dan yang pasti sih aku berharap kalau mesinnya tetap sama ya, tetap 19 HP minimal. Kalau bisa naik sih. Dan tentunya kita lihat harganya juga, apakah bakal mepet dengan CBR 150 atau bahkan lebih murah. Kita tunggu jawaban dari Yamaha Indonesia sob ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.